Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Kak Rizal masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Kak Rizal dapat menyampaikan materi terbaru tentang perilaku terpuji. Apa itu materinya? Nah, menuntut ilmu. Apa itu teman-teman menuntut ilmu? Nah, simak terus materi ini agar kalian mengetahui apa itu menuntut ilmu. Sebelum kita mempelajari tentang menuntut ilmu, mari kita awali dengan berdoa agar materi ini bisa berjalan dan bisa kita pahami dengan mudah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, teman-teman, jangan lupa materi yang minggu lalu yang saya ajarkan tentang akidah, yaitu syirik, munafik, apalagi teman-teman? Syirik, munafik, dan nifak, yaitu syirik kecil, syirik besar, dan munafik, dan ciri-cirinya. Jangan lupa dipelajari kembali materi yang telah kalian pelajari. Sekarang kita materi terbaru yaitu perilaku terpuji, yakni semangat menuntut ilmu. Nah, sebelum kita belajar, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah teman-teman dapat mengetahui penjelasan tentang pentingnya menuntut ilmu. Yang kedua, teman-teman dapat menyebutkan dalil menuntut ilmu. Dan yang terakhir, menyebutkan manfaat adab menuntut ilmu. Nah, kenapa harus kita mempelajari tentang semangat menuntut ilmu? Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita harus mengetahui bahwa menuntut ilmu itu sangat luar biasa, ya. Karena kita sebagai muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan bagaimana sifat-sifat orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu? Tentunya Kak Rizal akan membahas dalam pembelajaran hari ini. Jadi teman-teman, harus kita senantiasa menghiasi diri kita dalam kehidupan sehari-hari dalam semangat menuntut ilmu. Oke. Sebelum itu, kita lihat materinya. Yang pertama adalah menuntut ilmu, yang kedua berpikir positif, dan yang ketiga berwawasan luas. Nah, dalil pokok tentang menuntut ilmu. Nah, agar teman-teman bisa memahami dengan luas, dengan baik, teman-teman bisa membuka buku halaman 42 dan halaman 43. Oke, simak baik-baik ya bacaan Kak Rizal. Mari disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Boleh baca pelan-pelan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Apa artinya Kak Rizal? Yarfa'illahu alladhina amanu, insyaallah Allah akan meninggikan orang-orang minkum walladzina utul ilma darajat, di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya dalil ini, ya, Allah akan memberikan sesuatu yang sangat besar kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu yang bagaimana? Tentunya orang-orang yang menuntut ilmu dengan semangat dan penuh keikhlasan. Dan terakhir, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Apakah kita menuntut ilmunya demi Allah atau demi yang lainnya? Mungkin kita menuntut ilmu karena orang tua, bukan karena Allah.
karena ingin diberikan sesuatu, bukan karena Allah, itu ada ciri-cirinya yang kita akan pelajari hari ini. Jadi usahakan kalian menuntut ilmu karena Allah, agar kita diberikan surganya Allah atau derajat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut ya teman-teman. Sebelum itu, mari kita amati gambar tersebut. Bagaimana gambarnya? Mungkin teman-teman bisa menjelaskan. Nah, Masya Allah ya teman-teman, kita patut bersyukur dengan kondisi kita yang tidak seperti teman-teman yang di sana. Mereka belajar atau berangkat sekolah harus menyeberangi sungai karena tidak ada jembatan, fasilitas yang kurang. Tapi kita di kota ini, kita harusnya lebih hebat, lebih semangat daripada mereka, karena kita tantangannya tidak banyak, sedangkan mereka tantangannya antara hidup dan mati teman-teman. Ingin berangkat sekolah, tapi dia mengetahui bahwa pentingnya ilmu buat mereka. Akhirnya walaupun dia harus berbasah-basahan, melewati sungai, melewati air, dia tetap semangat untuk bertemu dengan seorang guru agar dia mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat gambar tersebut. Bagaimana keadaan gambar tersebut? Mungkin yang di rumah bisa menjelaskan. Sulitnya sinyal ya. Tidak ada wifi mungkin di kampung. Mereka harus sekolah daring ya, agar bisa bertemu bertatap muka dengan seorang guru melalui Zoom, melalui video. Dan handphonenya terbatas. Akhirnya handphone itu bisa digunakan untuk teman-teman yang lain. Akhirnya saling berbagi. Mungkin kesusahan orang desa kita tidak dapatkan di kota. Kesusahan orang desa teman-teman kalau belajar daring itu harus manjat pohon, harus ke gunung agar dia mendapatkan sinyal yang baik. Tetapi kita sungguh luar biasa ya teman-teman, harus kita syukuri. Tuh. Jadi teman-teman harus semangat dalam belajar ya, karena fasilitas yang kita dapatkan berbeda dengan fasilitas yang ada di desa. Good. Nah, selanjutnya apa itu Kak Rizal? Nah, begitu luar biasa perjalanan mereka untuk sampai ke sekolah. Dari itu teman-teman yang sekolah di lab school, hambatannya apa? Hujan saja bisa kita lewati. Mereka jembatan gantungnya hampir terbalik mereka lalui dengan tidak ada rasa takut kepada mereka, karena di hadapannya adalah suatu ilmu yang akan mengantarkan mereka sampai akhirat. Nah, jadi ilmu itu bukan hanya dunia, tapi fid dunya wal akhirah. Selamat dunia dan akhirat karena ilmu pengetahuan. Nah, apalagi teman-teman. Nah, keterbatasan, penjelasan gambar ini, keterbatasan itu tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Apakah tangan kita puntung ya, tidak bisa menulis, karena keterbatasan itu bisa menjadi kekuatan. Tetapi bagaimana orang yang sempurna dengan tangan dan kakinya harus bermalas-malasan dalam belajar? Tidak, harus rajin dalam belajar, harus semangat. Nah, sekarang kita mulai ke pengertian. Pengertian senang menuntut ilmu. Apa itu? Nah, suatu sikap seseorang yang selalu merasa butuh dengan ilmu dan berusaha menambah ilmunya dengan berbagai cara. Ya, menambah ilmunya dengan berbagai cara. Berkaitan dengan foto tadi, apapun rintangannya, apapun kesusahannya, karena orang senang menuntut ilmu, dia akan selalu butuh dengan ilmu dan berusaha untuk menambah ilmunya dengan berbagai cara. Selanjutnya, orang yang senang menuntut ilmu itu maka tidak akan ada rasa terpaksa dalam belajarnya. Tuh, coba, ada nggak yang teman-teman terpaksa dalam menonton video Kak Rizal? Ada nggak yang teman-teman terpaksa dalam belajar? Ketika guru menerangkan pelajaran, kalian mengantuk. Ketika guru menyampaikan materi, kalian tidak memerhatikan. Sungguh luar biasa. Itu bukan pribadi yang senang dalam menuntut ilmu. Nah, selanjutnya hadis menuntut ilmu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang bacaannya adalah talabul ilmi
faridatun ala kulli muslim. Coba teman-teman yang di rumah bisa mengulang kembali. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Tuh. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib. Wajib. Yang tidak menuntut ilmu, kata Allah, dosa, dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi harus benar-benar dari sekarang semangat dalam menuntut ilmu agar kita diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa derajat dibanding orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Nah, pahami sampai di sini betapa pentingnya menuntut ilmu. Nah, adapun adab-adab menuntut ilmu, ternyata menuntut ilmu itu punya adab. Yang pertama yang harus kita ketahui ada adabnya. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena sesuatu, bukan karena ingin mengejar nilai, tapi niat ikhlas karena Allah. Selanjutnya, bersungguh-sungguh dalam belajar, menyiapkan buku, mengerjakan tugas, ya, semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Belajar bertemu dengan guru bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapat keberhasilan. Selanjutnya, yang ketiga, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuh maksud tadi, kalau kita di kelas daring maupun PTM, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu adab-adab penuntut ilmu. Yang keempat, mengikat ilmu dengan tulisan. Jangan takut untuk menulis, karena menulis itu bisa akan ingatan kita makin lama. Beda kalau kita hanya membaca saja. Beda kalau Kak Rizal teman-teman cuma mendengar saja. Diikat dengan tulisan, ditulis, agar daya ingatan kalian tidak mudah lupa. Sambil membaca, terus ditulis, didengarkan, insya Allah ilmunya akan semakin tidak lupa, semakin diikat. Dan yang terakhir, yang kelima, sabar. Harus sabar, karena ujiannya sangat besar orang menuntut ilmu itu, teman-teman. Ujiannya sangat besar, karena setan tidak ridho kalau kalian pintar. Setan akan ketawa kalau kalian bodoh. Orang bodoh mudah dibodoh-bodohin, mudah ditipu. Nah, karena dia tidak bisa menguasai ilmu yang sangat luas dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena dia tidak mengetahui apa-apa. Beda dengan orang yang berilmu. Dan yang terakhir, rajin berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Tuh, usahakan ilmu kita bermanfaat, karena sebaik-baik ilmu yang kita gunakan itu bermanfaat untuk orang lain. Paham teman-teman? Mungkin penjelasan kalian tentang menuntut ilmu sekian ya. Nah, Kazan akan menjelaskan tentang manfaat orang yang senang menuntut ilmu. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah manfaat orang-orang yang menuntut ilmu. Apa sih manfaat orang yang menuntut ilmu? Tentu sebenarnya banyak, tapi pada pertemuan Kak Rizal hari ini, Kak Rizal hanya menyampaikan 3 manfaat. Yang pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, jadi teman-teman, jadi manfaatnya sangat besar dibanding orang yang tidak berilmu. Dalam suatu hadis yang lain juga menyatakan orang yang sholat malam tapi tanpa didasari dengan ilmu akan berbeda pahalanya dibanding orang yang sholat tapi mempunyai ilmu. Tentu orang yang sholat dengan ilmu pasti sholatnya akan lebih khusyuk, lebih tahu makna sholatnya dibanding orang yang tidak berilmu. Dari itu, teman-teman dari sekarang harus semangat dalam menuntut ilmu. Gali ilmu, pahami ilmu, kejar ilmu dimanapun Anda berada, dimanapun dan siapapun yang mengajarkan, hormati agar kalian mendapat syafaat dari ilmu tersebut. Yang kedua, dimudahkan jalan menuju surga. Maksudnya Kak Rizal, iya, karena ilmu itu kita bisa mengetahui yang mana yang tidak baik, mana yang baik.
mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Jadi bisa memudahkan kita menuju surga, itu maksudnya, ya. Dan barang siapa yang menempuh dua jalan menuntut ilmu agama, pasti Allah membuat baginya jalan menuju surga. Tuh. Karena kita memahami sesuatu ilmu, akhirnya kita bisa menggembleng diri kita, membentengi diri kita dengan hal-hal yang tidak baik karena ilmu pengetahuan. Jadi iman kita semakin kuat karena ilmu. Bagaimana teman-teman ingin menjadi imannya kuat? Harus punya ilmu yang luas, harus punya ilmu yang apa? Yang banyak, agar kalian menjadi orang-orang yang hebat. Tentu orang-orang yang harus dipercaya karena ilmu pengetahuan. Jangan mau dipandang, tapi karena ilmu itu kalian akan dihargai, akan digunakan oleh masyarakat, dan kalian menjadi contoh bagi orang-orang yang lain karena ilmu. Nah, dimanapun orang yang berilmu akan digunakan. Contohnya sekarang, karena ilmu pengetahuan kita bisa melakukan pembelajaran secara daring. Yang membuat metode ini tentunya amalnya selalu berjalan. Tuh, paham ya teman-teman? Akhirnya kita dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang kita miliki. Nah, yang selanjutnya, dan yang ketiga, agar tidak dimurkai Allah. Paham gak teman-teman? Maksudnya dimurkai Allah. Dunia dan seisinya dimurkai Allah, kecuali yang memanfaatkannya demi kepentingan zikrullah. Dan serupa dengan itu para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi teman-teman sekarang ini kelas 6, ya, kelas 6 itu melebihi dengan orang yang berzikir dan para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi harus paham ya. Jadi manfaatnya sangat besar. Ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu itu dibandingkan, ya. Ya, teman-teman. Paham sampai di sini manfaat orang-orang yang menuntut ilmu? Dipahami dan dipelajari dengan baik dan benar. Nah, sekian materi Kak Rizal tentang menuntut ilmu, tentang semangat menuntut ilmu. Jadi, faktor orang yang semangat menuntut ilmu adalah iman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran khairan. Terima kasih atas perhatian. Semoga teman-teman kelas 6 bisa mempelajari video ini dan diulang-ulang di rumah. Semangat terus dalam belajar, agar semangat itu Allah berikan kalian apa? Derajat. Akhirnya kalian menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, dan menjadi orang-orang yang berprestasi. Prestasi itu yang pertama, kalian mempunyai akhlak yang baik, baik itu kepada orang tua dan kepada semua manusia. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.